ikan hias bukan hanya sekedar hobi, melainkan di zaman sekarang sudah menjadi profesi. Khususnya bagi ikan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Ikan yang membawa peruntungan dan hoki sudah melekat dalam julukan ikan ini. Dia adalah ikan koi. Dikenal luas dengan sebutan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Kepercayaan penghobi ikan mengatakan ikan koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan Cina. Tepatnya pertama kali dikenal pada dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Namun, koi lebih terkenal dan mendunia melalui negara matahari terbit, yaitu Jepang. Sampai sekarang, Jepang masih menjadi negara nomor 1 sebagai negara yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Nishiki-goi atau koi dalam bahasa Jepang berarti permata kehidupan. Koi masuk ke Jepang pada awal abad ke-17 oleh petani Cina sebagai bahan makanan. Lambat laun, para petani membawa koi ke kolam rumah mereka sehingga koi mulai menjadi ikan ornamental. Sedangkan di Indonesia, pada era Presiden Soeharto, Kaisar Akihito dari Jepang memberikan cenderamata berupa ikan koi kepada Presiden Soeharto. Dengan cenderamata tersebut, hubungan keduanya semakin erat, termasuk dalam bidang perikanan dan menjadi tonggak bagi koi untuk bermigrasi ke negara ini. Membedakan jenis koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Memang ikan koi memiliki pola dan warna yang lebih indah jika dipandang dari atas. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, kiutsuri, asagi, sowasansoku, taiso sanke, dan kohaku. Buat kamu yang ingin memelihara ikan koi tapi bingung untuk memilih jenis apa yang akan kamu ambil, berikut ini Arsipedia akan kasih rekomendasi ikan koi yang layak untuk dipelihara di akuarium rumah kamu. Pertama adalah asagi. Asagi ini merupakan jenis ikan koi yang asli dari Jepang. Ikan koi jenis ini memiliki pola seperti jaring berwarna biru di bagian punggungnya. Sementara pada bagian perut, indang, dan juga siripnya mempunyai kombinasi warna merah dan oranye. Kedua, ikan koi beko. Jenis beko ini merupakan salah satu jenis ikan koi yang memiliki pola seperti batu pijakan berwarna hitam. Pola yang disebut sumi itu akan mulai muncul di bagian punggung ikan koi melintang namun tidak sampai ke bagian kepala. Beko ini juga dikenal dengan nama tempurung kura-kura karena pola yang ada pada tubuhnya menyerupai tempurung kura-kura. Sedangkan yang terakhir adalah kohaku. Dikenal pula dengan jenis ikan koi yang tercantik. Alasannya, ikan koi jenis kohaku ini mempunyai warna dasar putih dengan corak merah besar di bagian atas tubuhnya dan merupakan varietas ikan koi pertama yang ada di Jepang. Hal ini membuat sebagian besar penghobi ikan koi mengoleksi kohaku karena bentuk pola coraknya yang indah. Keterbatasan lahan jangan jadi alasan, karena ikan ini hanya butuh akuarium sepadan. For your information, ikan koi merupakan salah satu komoditas ikan hias air tawar yang sampai saat ini masih diakui menjadi salah satu primadona di pasar internasional karena tergolong ikan hias kelompok mahal. Selain itu, harganya juga relatif stabil. Jika dipelihara dengan baik, hewan ini bisa hidup seperti lagu Yuni Shara dan Raffi Ahmad, yaitu 50 tahun lamanya. Dan mereka bisa menolerir berbagai macam suhu. Koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Selain itu, koi terkenal dengan hewan yang jinak. Setiap koi punya sifat atau karakteristik tertentu, tapi punya rasa kebersamaan yang tinggi. Hal itu terbukti dengan koi selalu hidup berkelompok. Kemanapun mereka pergi, selalu bersama-sama. Bahkan seringkali terlihat gerakan koi yang seirama menuju ke arah tertentu atau hanya berputar-putar di tengah danau. Di habitat aslinya, yaitu di sebuah danau, koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Bahkan, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Jenis yagoi yang dipelihara di kolam relatif lebih berani dibanding yang lain. Bahkan, jenis ini selalu tampil sebagai pemenang dalam berebut makanan. Ada yang bilang rakus, karena memang paling banyak makan. Pecinta koi wajib memperhitungkan setup akuarium.
pergunakan akuarium yang cukup luas untuk memelihara ikan koi. Namun, hal itu juga tergantung dari berapa banyak ikan koi yang dipelihara dan berapa panjang ukuran badannya. Idealnya, akuarium yang digunakan berukuran panjang minimal 150 cm dan lebar 50 cm serta tingginya juga 50 cm. Dengan setup akuarium ini, penghobi mampu memelihara maksimal 10 ekor saja untuk koi dewasa. Sedangkan koi yang masih kecil atau muda dapat dipelihara di dalam akuarium bervolume setidaknya 100 liter. Setelah akuarium terpenuhi, letakkan akuarium koi di tempat yang tenang dan juga tidak terpapar matahari langsung. Pasang tutup akuarium untuk mengurangi penguapan dan percikan serta untuk mencegah ikan melompat keluar. Adaptasi sangat diperlukan oleh ikan ini. Oleh karena itu, untuk memindahkan koi baru ke akuarium, apungkan kantong plastik mereka di atas air akuarium selama 10-20 menit, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan suhu air yang baru. Sedangkan untuk pencampuran koi lama dan baru, sebaiknya karantina ikan baru dalam bak air terpisah selama 2 hingga 4 minggu. Hal ini untuk memastikan mereka sehat dan tidak terjangkit bibit penyakit. Filtrasi yang baik sangat penting untuk menyaring kotoran. Penghobi koi dapat menyesuaikan kekuatan filter dengan ukuran akuarium. Top filter biasanya digunakan untuk menciptakan curahan air dari atas yang menambahkan kadar oksigen dan menciptakan gelembung serta arus air. Jangan lupa berikan media penyaring yang baik, mulai dari kapas, biobol, zeolit, dan lainnya di kotak filter. Aerator juga bisa ditambahkan untuk memasuk oksigen ekstra. Koi indoor lebih suka air bersuhu antara 18 dan 23 derajat Celcius. Pasang lampu di dalam akuarium dalam ruangan untuk menerangi selama 8 hingga 12 jam sehari dengan menggunakan siklus yang malam. Biasakan mengganti air secara periodik, tak terlalu sering, tapi juga jangan terlalu lama. Semakin padat jumlah koi yang dipelihara, maka harus semakin sering mengganti air untuk mempertahankan kualitas air agar tetap baik. Jika jumlah koi yang ada tidak terlalu padat, gantilah air di akuarium minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dalam mengganti air, yang paling penting diperhatikan adalah jangan terlalu banyak mengganti air secara sekaligus. Sebaiknya gantilah air maksimal 20% saja. Disarankan pula untuk tidak menempatkan tanaman air dari jenis apapun di dalam akuarium. Karena koi akan memakan tanaman air atau setidaknya tanaman air akan rusak karena daunnya dimakan oleh koi. Dan hal ini juga dapat membuat air menjadi kotor akibat serpihan daun yang lepas. Koi membutuhkan pakan untuk tumbuh. Namun jika terlalu banyak makan, maka koi juga akan banyak mengeluarkan kotoran yang dapat merusak kualitas air dalam akuarium. Koi hanya membutuhkan pakan per hari seberat 2-3% dari berat badannya. Jika kualitas air menurun, maka koi rentan terkena serangan penyakit. Ikan koi bisa menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas, seperti pola berenang yang tidak biasa, kurus atau nafsu makan berkurang, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang atau berubah warna, sirip menguncup pada sisi tubuh, dan juga menggarukan tubuhnya pada batu atau dekorasi. Oleh sebab itu, selalu sediakan obat-obatan yang diperlukan, antara lain garam ikan, obat antiparasit ikan seperti dimilin, dan antibakteri seperti L-Bayu. Itulah cara memelihara ikan koi di dalam akuarium. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan koi di dalam akuarium? Tulis di kolom komentar ya.